ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ayat 52, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53, ada sesuatu yang tidak baik terjadi di sana, apa? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ayat 54, ketika murid-muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat 55, tetapi ia berpaling, Yesus berpaling dan menegur mereka. Ayat 56, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kalau saudara baca di ayat 55-56 dalam teks bahasa Indonesia, ya seperti tidak ada sesuatu pencerahan buat kita. Saya temukan di King James, versi New King James, but he turned and rebuked them. Ini agak terang ya, jadi saudara lihat, kelihatan? Yesus berbalik lalu menghardik mereka. And said, ini nggak ada di bahasa Indonesia nih. Di teks asli ada. Di New King James, terjemahan lain ada. And said, dan Yesus berkata, you do not know what manner of spirit you are of. Kamu nggak tahu tujuan apa roh itu datang. Roh Kudus datang, tujuannya apa? Kemudian ayat 56, for the Son of Man did not come to destroy man's life. Karena anak manusia datang bukan untuk menghancurkan kehidupan orang, but to save them, tapi untuk menyelamatkan mereka. Nah, karena saudara punya Roh Kudus, saudara harus sadar ketika saudara lihat ketidakadilan, ketika saudara lihat orang berdosa, ketika saudara lihat orang masih ngaco, masih salah, masih buat dosa, udah dikasih tahu nggak mau dengar, maka mentalmu bukan mental biarin lo celaka, terkutuk, hancur. Enggak. Mentalmu, karena engkau punya Roh Kudus, kamu tahu keinginan roh itu. Keinginan roh itu bukan mau orang hidupnya binasa, hidupnya susah. Tapi saudara menginginkan semua orang berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Yohanes 16 ayat 13, kalau roh itu datang, Yohanes 16 ayat 13, kalau Roh Kudus datang, apabila ia datang, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebagaimana Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran, demikian waktu kita lihat orang berlaku yang nggak benar, berlaku yang salah, yang ngaco, kita bukan memakai kebenaran untuk menilai orang, bukan memakai kebenaran untuk menghakimi orang, bukan memakai kebenaran untuk mengutuk orang, tapi memakai kebenaran untuk menuntun mereka datang kepada Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus seperti itu, mentalitasmu beda. Ada temanmu jatuh dari tangga, kemudian kamu bilang, Pak, tuh kemarin dia ngomongin saya sih. Nah, ini bukan Roh Kudus. Urusan dia sama Tuhan, Tuhan mau berlaku seperti Tuhan memperlakukan Ayub. Tuhan mau proses dia seperti Tuhan proses Ayub. Apa yang dia punya habis, hilang, itu urusan Tuhan sama dia. Tapi hatimu nggak boleh gitu. Amin. Tapi apa yang ada di pikiranmu, mentalmu nggak boleh gitu. Ayat terakhir deh, 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan apa di sana? Sama-sama bilang, kalau saya punya Roh Kudus, saya punya mental yang beda, mental yang lebih baik. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Sama-sama bilang, Tuhan sabar sama saya, makanya saya sabar juga sama orang yang jahat sama saya. Amin. Bilang, makanya saya sabar juga sama orang yang ngeselin saya. Amin. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sama-sama bilang, Tuhan menghendaki saya tidak binasa. Tuhan menghendaki saya mengalami keberuntungan. Sama juga, saya menghendaki orang-orang yang jahat sama saya, yang masih ngaco, yang masih ngeselin, yang hidupnya belum bertobat, juga enggak binasa, mengalami keberuntungan, supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, datang kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu jadi manusia yang lain.
Amin. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu jadi manusia yang lebih baik. You are getting better with Holy Spirit.